Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan kemungkinan seseorang memiliki anak dengan seekor anjing? Terdengar seperti fiksi belaka, bukan? Tapi dalam kisah ini, misteri dan kebenaran melampaui segala batas imajinasi. Sulit sekali dipercaya bahwa situasi yang seolah hanya muncul dalam mimpi terburuk kita bisa terjadi di dunia nyata. Jangan terburu-buru, hanya dalam beberapa menit saja kalian akan diajak merasakan sebuah cerita yang benar-benar mengguncang jiwa. Sebelum kita masuk ke inti kisah hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berikan tanda hati di kolom komentar, dan pastikan kalian berlangganan saluran ini jika kalian baru pertama kali berkunjung ke Dongeng Pengantar Tidur. Kisah hari ini baru saja terjadi pada tahun 2022 di Wuhan. Seperti hari-hari biasa lainnya, Chin Yong menerima seorang klien yang membutuhkan tes hubungan darah. Pria itu tampak sulit didekati, dengan wajah yang tidak ramah, alis tebal menonjol, dan mata setajam pisau. Hidungnya yang kasar dan bekas luka panjang yang dalam di wajahnya semakin membuat penampilannya terlihat garang. Bekas luka itu begitu mencolok, sehingga meskipun Chin Yong berusaha mempertahankan sikap profesionalnya, ia tanpa sadar menatapnya lekat-lekat beberapa kali. Garis-garis samar itu, yang tidak terlihat seperti luka akibat pisau atau benda tajam, membuatnya bertanya-tanya tentang penyebab sebenarnya. Tiba-tiba, pria itu mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil dari sakunya, berisi beberapa helai rambut berwarna kuning pucat. Sebelumnya, melalui percakapan singkat di telepon, ia telah menceritakan bahwa anaknya memiliki penampilan yang sangat berbeda, membuatnya terus meragukan hubungan darah mereka. Kini, saat melihat kantong rambut ini, Chin Yong yakin itu adalah sampel rambut sang anak. Melihat cara pria itu menggenggam erat gulungan rambut, tangannya yang kekar namun gemetar, tidak sulit untuk menyadari betapa besar tekanan yang sedang ia rasakan. Meskipun hari sudah memasuki musim gugur dan udara dingin menyebar ke seluruh ruangan, dahinya terus berkeringat deras selama percakapan. Setelah memastikan bahwa sampel rambut tersebut memiliki akar yang cukup untuk digunakan, Chin Yong mengangguk ringan tanda setuju. Pria itu menghela napas lega, ketegangannya seolah sedikit berkurang. Tanpa membiarkannya menunggu lama, Chin Yong segera mengambil sampel darah langsung di tempat. Namun, saat ia melihat lengan yang terulur di depannya, Chin Yong sedikit mengernyitkan alisnya terkejut. Lengan itu penuh dengan bekas luka yang serupa dengan yang ada di wajah pria itu. Luka-luka lama itu seolah menceritakan sebuah kisah yang penuh misteri. Meskipun dalam hati Chin Yong muncul banyak pertanyaan, ia mengerti bahwa tidak seharusnya bertanya langsung saat ini. Sampel darah diambil dengan cepat. Setelah selesai, Chin Yong mengantar pria itu untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan. Sepanjang proses, pria itu tak henti-hentinya bertanya tentang keakuratan hasilnya. Apakah ada kemungkinan kesalahan, dengan mata yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan kekhawatiran. Chin Yong telah menghadapi banyak kasus serupa dan memahami bahwa keraguan ini adalah hal yang wajar. Ia dengan lembut menenangkan pria itu sebelum kembali ke pekerjaannya. Atas permintaan khusus, Chin Yong melakukan tes darurat. Beberapa jam kemudian, hasil akhirnya pun keluar. Anak itu bukan anak kandungnya. Pria itu menggenggam erat lembar hasil di tangannya. Jari-jarinya mencengkeram dalam-dalam ke kertas. Meremasnya begitu kuat hingga dokumen tebal itu berubah bentuk. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepalanya.
Wajahnya menunjukkan kekosongan. Sudut bibirnya berkedut-kedut, gagap bertanya tentang keakuratan hasilnya. Saat mendengar penegasan bahwa akurasinya 99,99%, matanya tampak kosong, namun seolah tidak mau menerima kenyataan ini. Ia mulai mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan mutasi gen. Namun, setelah dijelaskan bahwa jika ada kasus mutasi, pusat akan meminta sampel ibu untuk perbandingan, keputusasaan kembali membara. Dalam sekejap, seolah ada secercah harapan tipis, pria itu tiba-tiba bertanya tentang kemungkinan adanya kesalahan di rumah sakit, matanya berbinar penuh kerinduan. Ketika Chin Yong dengan lembut menjawab bahwa kemungkinannya sangat rendah tetapi bukan tidak mungkin, pria itu seolah meraih pelampung terakhirnya. Chin Yong menyarankan bahwa jika ingin memverifikasi lebih lanjut, ia bisa membawa sampel rambut istrinya untuk diperiksa. Mendengar itu, pria itu hanya mengangguk diam lalu berbalik pergi. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, Chin Yong mengerti bahwa ia akan kembali. Orang-orang seperti dia, ketika keraguan telah mengakar dalam pikiran, tidak akan pernah berhenti sampai menemukan jawaban akhir. Namun, Chin Yong tidak menyangka bahwa pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kisah antara dia dan pria ini akan secara bertahap mengungkap kebenaran yang penuh distorsi dan aneh tentang cinta pria malam itu. Pria itu bernama Liang Cheng. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke pusat, kali ini membawa kantong kecil berisi sampel rambut istrinya. Hasil tes darurat segera keluar, membuktikan bahwa anak itu memang anak kandungnya. Saat melihat hasil yang jelas di depan mata, Liang Cheng merasa seolah ada tangan tak terlihat yang menamparnya kuat, membuatnya benar-benar terhuyung. Kebenaran tak terbantahkan, ia telah dikhianati. Perasaan itu dengan cepat memenuhi benaknya, menariknya jatuh ke jurang penderitaan dan keputusasaan. Ia duduk tersungkur di sofa ruang tunggu, tangan memegangi kepala, dan isakan tangis tak terkendali keluar. Pemandangan itu tidak ubahnya seperti seorang anak kecil yang baru saja kehilangan mainan paling berharganya, lemah, buntu, dan putus asa. Beberapa saat kemudian, isakannya baru mereda, tetapi ia tetap tidak beranjak, matanya kosong seperti orang kehilangan jiwa, duduk diam di sudut ruangan. Melihat pemandangan itu, Chin Yong tak kuasa menahan rasa simpati. Ia mendekat, mencoba menghibur dengan beberapa kata lembut, tetapi yang tidak disangka Chin Yong adalah sesaat kemudian Liang Cheng tiba-tiba menggenggam tangannya, matanya merah menyala penuh penderitaan. Suaranya yang serak bercampur keputusasaan membuat Chin Yong tertegun. Ia memohon dengan sangat kepada Chin Yong untuk membantunya. Memohon Chin Yong menjelaskan mengapa istrinya begitu tega mengkhianatinya. Jika tidak ada jawaban, Liang Cheng akan benar-benar hancur. Manusia ketika didorong hingga batasnya, seringkali mencari segala cara untuk meluapkan emosi yang terpendam. Dan Liang Cheng saat ini tidak terkecuali. Namun, orang yang bisa ia ajak bicara bukanlah orang-orang terdekatnya, apalagi orang asing. Satu-satunya pilihan adalah seseorang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak akan menghakimi. Chin Yong, yang mengetahui hasil dan detail yang kontradiktif dari kasus ini, tanpa sengaja menjadi tempat Liang Cheng bisa mencurahkan isi hatinya. Melihat jam, Chin Yong menyadari bahwa waktu kerja akan segera berakhir.
Sepertinya hari ini ia harus bekerja lembur lagi. Tidak tega membiarkan seseorang yang berada di ambang keputusasaan pulang begitu saja. Ia menghela nafas pelan, menelepon resepsionis untuk memberi beberapa pesan, lalu menutup pintu kantor. Duduk di sampingnya, Kin Yong dengan saksama mendengarkan setiap curahan hati, setiap kisah dari pria di depannya dengan sikap serius dan sabar. Liang Cheng lahir dari keluarga petani di sebuah desa terpencil. Masa kecilnya lekat dengan bau tanah dan kehidupan sederhana di antara hamparan sawah. Setelah lulus SMP, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah, melainkan mengikuti ayahnya, Lau Miang, untuk belajar pertukangan kayu. Waktu berlalu, ketika Liang Cheng beranjak dewasa, orang tuanya mulai memikirkan perjodohannya. Mereka berharap ia segera berumah tangga, memiliki beberapa anak untuk meneruskan keturunan dan mempertahankan gaya hidup sederhana penduduk desa. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hanya karena hobi Lau Liang yang tampak tidak berbahaya, hasratnya memelihara anjing, hidup Liang Cheng akan berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Lau Liang adalah seorang tukang kayu terkenal di daerahnya. Meskipun penghasilan dari pertukangan tidak terlalu tinggi, tetapi dibandingkan dengan pekerjaan di ladang, itu memberikan kehidupan yang lebih stabil bagi keluarganya. Yang menarik adalah, selain menjadi tukang kayu, Lau Liang juga terkenal sebagai pencinta anjing. Ia memelihara banyak anjing peliharaan dan tidak segan mengeluarkan uang untuk merawat mereka. Bahkan sampai-sampai, alih-alih memiliki lebih banyak anak seperti keluarga lain, ia justru menerapkan kebijakan satu anak hanya untuk fokus sepenuhnya pada waktu dan uangnya untuk memelihara kawanan anjing. Banyak orang di desa merasa sulit memahami. Tidak sedikit pula yang mencela gaya hidup Lau Liang, tetapi ia tidak peduli. Semua kritik baginya hanyalah angin lalu. Sampai suatu hari, pertemuan takdir dengan keluarga kaya dari kota sebelah mengubah segalanya. Keluarga itu, pemilik sebuah villa mewah, membutuhkan renovasi interior dan mencari tukang kayu yang terampil. Melalui rekomendasi, Lau Liang diundang untuk bekerja. Villa ini tidak seperti tempat lain yang pernah dilihat Lau Liang. Ia memiliki kawanan anjing besar dengan berbagai jenis langka. Begitu masuk ke halaman, matanya langsung berbinar. Semua rasa lelah seolah sirna. Anjing-anjing di villa sama sekali tidak menunjukkan sikap asing. Sebaliknya, hanya dalam beberapa menit singkat, mereka mengerumuninya seolah bertemu kembali dengan teman lama. Semua ini tidak luput dari pandangan pemilik villa. Di akhir pekerjaan, sang pemilik mengisyaratkan untuk mengundang Lau Liang tinggal semalam lagi untuk berbincang tentang anjing. Bagi Lau Liang, undangan itu tidak ubahnya hadiah tak ternilai, jadi ia dengan antusias setuju untuk tinggal. Malam itu, keduanya berbincang dengan sangat akrab dan cocok. Lau Liang sendiri hanya memelihara anjing berdasarkan insting dan kecintaan murni, tanpa pengetahuan yang mendalam. Sebaliknya, pemilik villa terlihat sangat memahami, berbicara lancar, dan memiliki pengetahuan luas hingga membuat Lau Liang kagum. Lalu, tiba-tiba, ia mengungkapkan bahwa ia memiliki banyak peternakan anjing besar, tetapi sedang kekurangan orang yang berdedikasi dan cukup sabar untuk mengemban pekerjaan.
Tawarannya adalah ia ingin Lao Liang bekerja untuknya, sebuah tawaran yang tidak mudah ditolak mengingat gajinya yang sangat menarik. Maka, Lao Liang pamit kepada keluarganya, pindah ke peternakan anjing untuk tinggal bersama kawanan anjing yang ia cintai. Kehidupan Liang Cheng pun berubah sejak saat itu. Pemuda itu secara bertahap memasuki dunia para pencinta anjing dan memulai perjalanan baru yang penuh kejutan. Sejak pindah dan bekerja di peternakan anjing bersama ayahnya, hidup Liang Cheng benar-benar berubah. Meskipun tidak memiliki gairah khusus terhadap anjing seperti Lao Liang, ia tetap bekerja keras, menganggapnya sebagai cara untuk mencari nafkah, tanpa mengeluh atau membenci. Namun kemudian, sebuah insiden terjadi. Dalam satu kelalaian, ia tanpa sengaja membuat seekor anjing buas marah dan anjing itu langsung menyerang. Gigitan yang tertinggal di tubuhnya tidak hanya meninggalkan bekas luka dalam, tetapi juga trauma yang tak terhapuskan tentang bahaya pekerjaan ini. Sejak itu, rasa takut tumbuh dalam dirinya, membuat Liang Cheng tidak lagi ingin berkecimpung dalam pekerjaan memelihara anjing. Namun, niatnya untuk pergi mendapat penolakan keras dari ayahnya, yang menyebabkan perdebatan panjang tanpa akhir. Akhirnya, setelah beberapa waktu tarik ulur, ia terpaksa menerima untuk melanjutkan pekerjaan. Dalam hati Liang Cheng, luka lama masih membara, dan keinginan untuk meninggalkan kehidupan yang penuh bahaya itu tidak pernah padam. Mendengar cerita Liang Cheng, Qin Yong baru menyadari, ternyata bekas luka yang memenuhi wajah dan tangannya bukan berasal dari kecelakaan biasa, melainkan dari serangan anjing-anjing buas. Sebuah kepedihan tak terucap terpancar di mata Liang Cheng, seolah setiap luka adalah kenangan menyakitkan yang telah ia coba kubur. Qin Yong terdiam namun tidak bertanya apa-apa. Liang Cheng melanjutkan, suaranya jauh lebih rendah, menceritakan bahwa saat itulah istrinya muncul. Gadis ini bernama Vivi. Vivi, istri Liang Cheng saat ini, adalah seorang gadis muda yang cantik jelita, menonjol dengan mata bulat besar dan kulit putih mulus. Saat pertama kali bertemu, ia hanyalah seorang penata rambut di salon kecil dekat peternakan anjing. Liang Cheng sering mampir ke salon setiap kali ia ingin memotong rambut. Awalnya, mereka hanya bertukar beberapa kata basa-basi, tetapi perlahan percakapan itu menjadi lebih akrab. Semuanya berubah total setelah ia digigit anjing. Vivi tidak ragu membawanya ke rumah sakit, merawat lukanya sampai ia pulih. Kelembutan dan perhatiannya membuat Liang Cheng tersentuh. Meskipun demikian, ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Jarak di antara mereka terlalu besar. Seorang pria yang hampir berusia 30 tahun telah berkali-kali gagal dalam perjodohan, dan seorang gadis yang belum berusia 20 tahun, muda, cantik, dengan banyak pengagum. Memikirkan penampilannya yang tidak menarik dan pekerjaannya yang tidak terlalu bergengsi, Liang Cheng semakin merasa minder. Namun, cinta memang tidak mengikuti logika biasa. Setelah sekian lama bersama, Vivi justru yang berinisiatif untuk mengungkapkan perasaannya, membuat Liang Cheng terkejut dan bahagia. Ketika keduanya resmi menjadi sepasang kekasih, Liang Cheng tidak percaya bahwa keberuntungan itu datang padanya. Ia tidak hanya tidak mencela pekerjaannya, tetapi juga bersedia membantu dan menemaninya merawat anjing-anjing. Antusiasme itu membuat seluruh keluarganya, terutama Lao Liang, merasa sangat berterima kasih.
Orang tua Liang Cheng khawatir bahwa seorang gadis muda seperti Vivi hanya karena impulsif mencintai putranya, sehingga mereka segera mendesak keduanya untuk menikah. Takut jika ditunda akan ada masalah. Vi setuju, tetapi mengajukan satu syarat, harus ada rumah sendiri. Tidak ingin kehilangan kesempatan baik, orang tua Liang Cheng mengumpulkan semua uang tabungan bertahun-tahun untuk membeli apartemen baru bagi pasangan muda itu. Mereka mencari dan akhirnya menemukan tempat yang cocok. Beberapa bulan kemudian, Liang Cheng resmi menikahi Vivi. Kebahagiaan meliputi keluarga kecil itu, tetapi puncak kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Apartemen yang baru dibeli terletak jauh dari peternakan anjing, membuat perjalanan Liang Cheng menjadi sulit. Setiap hari, ia harus menempuh perjalanan lebih dari setengah jam hanya untuk sampai ke halte bus terdekat. Jika ingin lebih nyaman, ia harus mengeluarkan banyak uang untuk naik taksi, yang semakin membuatnya lelah. Lingkungan di peternakan anjing memang tidak baik untuk wanita hamil seperti Vivi, jadi pindah ke sana juga tidak memungkinkan. Akhirnya, Liang Cheng terpaksa membeli sepeda listrik, setiap hari menempuh perjalanan hampir 1 jam antara rumah dan peternakan anjing. Di musim panas semuanya masih nyaman, tetapi setiap kali musim dingin tiba, setiap embusan angin dingin yang menusuk membuat setiap perjalanan seperti siksaan. Ada kalanya sepeda listrik kehabisan baterai di tengah jalan, Liang Cheng harus berdiri menahan dingin yang membekukan sambil menunggu untuk mengisi baterai. Setiap malam panjang berlalu dalam kelelahan yang luar biasa. Melihat suaminya menderita seperti itu, Vivi menyarankan agar ia pindah saja dan tinggal di peternakan anjing. Cukup seminggu sekali pulang ke rumah. Bagaimanapun, ia tidak kesepian. Ia sudah punya Dabai, anjing golden yang lucu dan gemuk untuk menemaninya. Meskipun sedikit menyesal, Liang Cheng merasa ini adalah pilihan yang paling masuk akal. Berjauhan setiap hari justru membuat perasaan semakin erat, menciptakan kebaruan dalam hubungan. Maka sejak itu, keduanya menjalani kehidupan berjauhan, namun hati tetap dekat, menjaga hubungan yang teratur antara rumah dan peternakan. Tidak lama kemudian, Vivi hamil membuat seluruh keluarga diliputi kebahagiaan. Liang Cheng segera mengajukan cuti sebulan untuk berada di samping merawat istrinya, mencurahkan seluruh perhatiannya pada keluarga kecil yang perlahan terbentuk. Namun, tak ada yang menyangka, justru dari sini benih-benih kecurigaan dan kehancuran perlahan muncul, sedikit demi sedikit menyusup ke dalam kehidupan pernikahan yang tampak damai itu. Sejak Vivi dan Liang Cheng mulai hidup terpisah, tidak ada hal aneh yang terjadi di antara keduanya. Vivi tetap beraktivitas seperti biasa, tidak menunjukkan perubahan atau tanda-tanda berhubungan dengan pria lain. Semuanya tampak berjalan lancar tanpa riak sedikit pun. Baru setelah putri pertama lahir, keraguan mulai muncul dalam hati Liang Cheng. Anak itu sama sekali tidak mirip dengannya. Bahkan tidak ada satupun kemiripan dengan Vivi. Orang bilang anak akan mewarisi ciri khas dari orang tua. Anak perempuan sering mirip ayah, anak laki-laki mirip ibu. Tetapi anak ini seolah tidak mewarisi ciri khas apapun dari keduanya. Perbedaan yang terlalu jelas itu membuat Liang Cheng tidak bisa tenang. Keraguan itu terus membesar dalam dirinya hingga tidak bisa lagi menahannya.
Liang Cheng memutuskan untuk pergi ke pusat tes Qin Yong untuk mencari kebenaran. Sepanjang proses menceritakan kisahnya, Liang Cheng berkali-kali menangis. Suaranya terputus-putus di antara isakan yang tertahan. Ia berbicara tentang pengorbanannya, pengorbanan orang tuanya, orang-orang yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan harta benda hanya untuk kebahagiaannya. Apartemen tempat suami istri itu tinggal menghabiskan hampir seluruh uang yang dikumpulkan orang tuanya seumur hidup. Dan yang lebih penting lagi, rumah itu hanya atas nama Vivi seorang. Mendengar ini, Qian Yong tidak kuasa menahan keterkejutannya. Sebuah rumah yang dibeli dengan keringat dan kerja keras seluruh keluarga Liang Cheng, tetapi mengapa tidak atas namanya? Ternyata itu adalah syarat yang diajukan Vivi sebelum setuju menikah. Apartemen tempat suami istri itu tinggal menghabiskan hampir seluruh uang yang dikumpulkan orang tuanya seumur hidup. Dan yang lebih penting lagi, rumah itu hanya atas nama Vivi seorang. Mendengar ini, Qian Yong tidak kuasa menahan keterkejutannya. Sebuah rumah yang dibeli dengan keringat dan kerja keras seluruh keluarga Liang Cheng, tetapi mengapa tidak atas namanya? Ternyata itu adalah syarat yang diajukan Vivi sebelum setuju menikah. Keduanya duduk menganalisis setiap aspek. Melalui detail yang diberikan Liang Cheng, mereka menyimpulkan bahwa insiden itu kemungkinan besar terjadi selama masa mereka tinggal terpisah, yang berlangsung sekitar 4 bulan. Selama waktu ini, Vivi setiap hari menelepon video Liang Cheng, kadang-kadang 3 atau 4 kali sehari. Melalui layar, Liang Cheng tidak melihat hal aneh. Ia kebanyakan hanya di rumah atau berkeliling di sekitar kompleks perumahan bersama Dabai, anjing yang selalu ia manjakan. Kadang-kadang ia keluar untuk jalan-jalan, tetapi sebagian besar hanya untuk mengajak anjingnya berjalan-jalan di sekitar area. Selain mengajak anjingnya jalan-jalan, Vivi hanya punya satu hobi, yaitu bermain mahjong di sebuah kedai kecil di kompleks perumahan. Itulah satu-satunya tempat ia bisa berinteraksi dengan lawan jenis. Liang Cheng teringat beberapa kali ia menyebut tentang bermain kartu, matanya sedikit berbeda, sehingga ia pun mulai curiga. Qin Yong juga pernah menghadapi banyak kasus serupa, di mana hubungan rahasia sering kali terbentuk melalui permainan kartu yang tampak tidak berbahaya. Para wanita yang terlalu larut dalam permainan secara bertahap menjadi lebih akrab dengan seseorang dan dari sekedar kenalan menjadi hubungan dekat. Keduanya percaya bahwa orang yang selingkuh dengan Vivi kemungkinan besar ada di antara para pemain kartu bersamanya. Keesokan harinya, Liang Cheng kembali bertekad menyelidiki para pemain kartu bersama Vivi, terutama mereka yang pernah meminjamkan uang padanya. Setengah bulan kemudian, Liang Cheng kembali ke pusat dengan 5 sampel rambut, semuanya berasal dari pria yang sering ikut bermain mahon bersama Vivi. Kali ini, baik dia maupun Qin Yong berharap akhirnya mereka bisa mengidentifikasi siapa yang telah menghancurkan keluarga mereka. Namun, hasilnya sekali lagi membuat mereka menemui jalan buntu. Kelima sampel tidak ada yang cocok. Liang Cheng duduk termangu di kursi, hatinya penuh keputusasaan. Sementara Qin Yong juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Semua tersangka paling mungkin telah disingkirkan. Jadi, siapa sebenarnya ayah dari anak itu?
Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Chin Yong. Vivi tidak hanya berinteraksi dengan para pemain kartu. Setiap malam ia juga keluar mengajak Dabai jalan-jalan. Jadi, mungkinkah target sebenarnya berada di antara kelompok orang yang sering mengajak anjing jalan-jalan yang ditemui Vivi? Ide itu seolah membuka jalan baru. Liang Cheng langsung setuju. Setiap malam setelah makan malam, Vivi tetap mengajak Dabai ke taman terdekat. Jika tidak bermain kartu, ia akan membawa anjingnya ke area danau buatan. Berkenalan dan akrab dengan orang-orang yang juga mengajak anjing jalan-jalan adalah hal yang sangat mudah. Liang Cheng diam-diam mengamati setiap orang dalam kelompok anjing. Ia berbaur dengan mereka, berusaha mencari tahu apakah Vivi pernah berinteraksi dengan siapapun. Namun kali ini hasilnya justru mengejutkan keduanya. Menurut orang-orang dalam kelompok itu, Vivi tidak pernah berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Ia tidak pernah membawa Dabai ke area khusus anjing dan tidak pernah berbicara dengan siapapun. Semua orang mengatakan bahwa mereka sering melihatnya muncul, tetapi ia selalu berjalan sendiri, jarang sekali berhenti atau berinteraksi dengan siapapun. Mendengar ini, Chin Yong tak kuasa menahan keheranannya. Seseorang yang mencintai anjing, mengajak anjing jalan-jalan, tetapi menghindari orang-orang dengan hobi yang sama, hal ini sama sekali tidak masuk akal. Kara Vivi terus berkeliaran sendirian di sekitar danau, tidak ubahnya sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Tapi apa sebenarnya itu? Liang Cheng juga menyadari keanehan itu, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia memutuskan untuk terus mengamati Vivi lebih ketat. Kali ini, ia akan menemukan rahasia yang ia sembunyikan. Selama berbulan-bulan mereka hidup terpisah, Vivi memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang asing. Dengan waktu yang begitu lama, jika tidak ada petunjuk yang lebih spesifik, mustahil untuk mengidentifikasi siapa yang telah mencampuri pernikahan mereka. Saat ini, di tangan Liang Cheng hanya ada hasil tes sederhana. Itu tidak memiliki nilai hukum, tidak bisa diajukan ke pengadilan sebagai bukti bahwa Vivi telah berselingkuh. Memikirkan kesulitan yang harus ia hadapi saat berhadapan dengan istrinya di pengadilan, hati Liang Cheng terasa berat. Rumah yang telah menghabiskan seluruh uang tabungan orang tuanya untuk mereka berdua tidak akan lagi menjadi milik keluarganya. Bagi Liang Cheng, kehilangan harta benda bukanlah hal yang terlalu ia pedulikan. Tetapi, jika masalah ini terungkap dan orang tua yang sudah tua tidak sanggup menahan guncangan besar ini, kesehatan mereka bisa terpengaruh serius, bahkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pikiran itu memicu kemarahan yang meluap dalam dirinya, mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda, penuh kemarahan dan ketidakberdayaan. Duduk meringkuk di kantor, kepulan asap rokok membumbung. Bau asap yang menusuk menyelimuti ruangan seolah membungkus suasana suram hatinya. Rokok demi rokok terus menyala, bungkus demi bungkus. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, Liang Cheng telah menghabiskan sebungkus rokok. Tetapi kemarahan di hatinya tetap tidak bisa mereda. Tiba-tiba ia bangkit, matanya merah menyala seperti api yang akan membara. Seluruh tubuhnya kaku seperti pegas yang terlalu tertekan. Wajahnya yang penuh bekas luka mengerut, setiap otot wajahnya berkedut mengikuti amarah yang melanda benaknya. Sepertinya sebuah tekad telah terbentuk. Ia merasa tidak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja.
Perasaan itu membakarnya, menghancurkan setiap sel, mendorongnya untuk bertindak segera. Saat ini, Liang Cheng hanya ingin berhadapan langsung dengan Vivi, menghancurkan setiap kebohongan darinya dan memaksanya untuk mengatakan kebenaran. Ia berpikir untuk memojokkannya, memaksanya untuk mengungkapkan siapa yang telah menghancurkan pernikahan mereka. Asal tahu identitas pihak ketiga, ia akan membuatnya membayar meskipun harus menggunakan cara apapun. Ketika suasana hatinya sedikit tenang, ia menjatuhkan diri di kursi, merasa sesak di dada tetapi tidak bisa melepaskannya. Pikiran tentang masa lalu berputar-putar di kepalanya. Setiap peristiwa, setiap detail muncul kembali seperti film lama. Selama masa tinggal bersama di bawah satu atap, dari hari-hari Vivi baru hamil hingga bayi lahir, apakah semuanya benar-benar normal seperti yang ia kira? Sebuah pertanyaan menggantung di benak Liang Cheng. Hari-hari mereka tinggal bersama sebelum ia pindah ke peternakan anjing, semuanya berjalan lancar. Suami istri itu tidak memiliki konflik apapun. Namun ketika ia mengingatnya lebih cermat, ia baru menyadari bahwa beberapa detail tidak lagi cocok. Sejak kapan Vivi berubah? Apakah sejak awal atau setelah ia mengetahui dirinya hamil? Tenggelam dalam aliran pikiran yang kacau, sebuah gambaran tiba-tiba muncul. Itu adalah pemandangan Vivi yang diam-diam menerima paket dari kurir di sore hari sekitar waktu Liang Cheng tidak ada di rumah. Vivi mulai berbelanja lebih banyak dari sebelumnya, mulai dari pakaian hingga barang pribadi dan barang-barang mewah untuk anjing kesayangannya, Dabai. Pesanan demi pesanan terus berdatangan, tetapi ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam setiap pengiriman itu. Perlahan, sebuah pikiran gelap mulai tumbuh di benaknya. Apakah kurir itu hanya sekedar mengantarkan barang, ataukah hubungan di antara mereka lebih dari itu? Gambaran pria muda, tinggi, dan cukup tampan itu muncul dengan sangat jelas. Saat itu, ia terlalu sering datang ke rumah, hampir setiap minggu beberapa kali. Setiap kali datang, matanya memancarkan ekspresi aneh. Liang Cheng tidak bisa mengabaikan kebetulan ini. Hatinya menciut saat memikirkan Vivi berinteraksi dekat dengan pria asing di dalam rumah mereka sendiri. Kemarahan meledak kuat, tetapi pada saat yang sama secercah kegembiraan aneh muncul di benaknya. Mungkin akhirnya ia menemukan petunjuk yang selama ini ia cari. Membayangkan saingan cintanya itu akan terbongkar, akan terungkap ke permukaan, Liang Cheng tanpa sadar merasa lega. Sebuah perasaan seolah akhirnya ia memegang kendali membuatnya merasa sangat bersemangat. Pikiran itu semakin memberinya kekuatan. Bagaimanapun caranya, ia harus mengungkap kebenaran. Ketika emosinya sudah lebih stabil, Liang Cheng meninggalkan kantor, berjalan dengan penuh tekad. Setiap langkahnya menjadi cepat dan mantap, seolah ia sudah menggenggam kemenangan di tangannya. Melihat punggungnya yang menghilang, Qin Yang terus berpikir, segala sesuatu tentang Liang Cheng terlalu aneh. Reaksinya yang penuh kontradiksi membuat Qin Yang bertanya-tanya. Seolah di balik kemarahan itu ada sesuatu yang jauh lebih rumit. Ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cerita tentang seorang suami yang dikhianati ingin mencari pihak ketiga, ataukah Liang Cheng memiliki tujuan lain yang lebih dalam?
Pada saat itu, Qin Yong tidak menyangka bahwa pertemuan berikutnya dengan Liang Cheng akan menjadi guncangan besar yang benar-benar meruntuhkan semua pandangannya tentang kehidupan dan manusia. Semuanya dimulai dari panggilan telepon singkat dari Liang Cheng. Suaranya penuh kegembiraan dan antusiasme. Hanya 1 jam setelah panggilan itu, Liang Cheng sudah berada di kantor. Namun, penampilannya membuat Qin Yong tak kuasa menahan keterkejutannya. Saat Liang Cheng masuk, wajahnya bengkak, ada memar ungu di beberapa tempat, mata kirinya berubah menjadi memar besar berwarna biru kehitaman, dan sudut bibirnya masih ada sedikit darah yang belum kering. Jelas sekali ia baru saja mengalami perkelahian sengit. Qin Yong bergegas mendekat, berniat memberikan pertolongan pertama. Tetapi Liang Cheng segera memberinya segumpal rambut yang masih sedikit berdarah, terbungkus dalam sapu tangan. Sekilas, Qin Yong bisa melihat jelas bahwa itu adalah segumpal rambut yang dicabut paksa hingga bagian akarnya masih utuh. Puluhan helai rambut itu melingkar erat seolah bukti hidup dari ketegangan dan tekad pria ini. Meskipun sulit dipercaya, Liang Cheng segera membenarkan bahwa ini adalah rambut kurir yang pernah ia curigai. Pertemuan ini bukanlah konfrontasi langsung. Sebaliknya, Liang Cheng dengan cerdik mengatur situasi perkelahian hanya untuk mendapatkan sampel rambut ini. Qin Yong hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya. Ia mengerti bahwa Liang Cheng siap melakukan apa saja untuk menemukan kebenaran, termasuk terjun ke dalam pertempuran yang tidak seimbang dan menanggung luka yang tidak mudah sembuh. Liang Cheng jelas telah membayar mahal untuk konfrontasi ini, tetapi di matanya terpancar kepuasan yang aneh. Kini, dengan sampel di tangan, ia tampak seperti seorang pejuang yang baru saja memenangkan rampasan perang. Qin Yong tidak ingin memperpanjang penantian, segera membawa sampel rambut itu ke laboratorium. Sepanjang proses menunggu hasil, mata Liang Cheng tidak lepas dari pintu laboratorium walau sesaat pun. Ketegangan jelas terlihat di wajahnya. Ekspresi itu mengingatkan Qin Yong pada para ayah yang berdiri di luar ruang bersalin, dengan cemas menunggu kelahiran anaknya. Perasaan itu membuat Qin Yong tanpa sadar teringat kembali percakapan antara keduanya beberapa hari sebelumnya. Ia tidak bisa menyingkirkan firasat bahwa Liang Cheng menyembunyikan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang di luar pemahaman biasa. Meskipun Liang Cheng tampak sangat ingin mengkonfirmasi bahwa kurir itu adalah ayah bayi, tetapi jauh di dalam matanya ada sesuatu yang tidak cocok. Sebuah firasat aneh memberitahu Qin Yong bahwa hasil akhirnya tidak akan seperti yang diharapkan Liang Cheng. Dan benar saja dugaannya, hasil tes menunjukkan bahwa kurir itu bukan ayah kandung anak itu. Berita ini bagai pukulan telak bagi pikiran Liang Cheng. Ia berdiri terpaku, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di wajahnya yang memar ungu, selain kekecewaan, ada pula emosi yang sama sekali berbeda. Bukan kemarahan atau ketidakberdayaan, melainkan ketakutan. Kengerian yang jelas di matanya, seolah yang baru saja ia terima, adalah pengumuman kematian, sebuah kebenaran mengerikan yang tidak ingin ia terima. Ekspresi itu mengingatkan Qin Yong pada pengalaman pribadi. Ekspresi ketika ia pertama kali menonton sendirian film horor Ju-on. Itu adalah rasa takut yang dalam, merasuk hingga ke lubuk hati, sebuah getaran hingga tidak bisa diungkapkan dengan suara. Kesunyian meliputi ruangan, begitu berat sehingga Qin Yong pun tidak berani memecahkannya.
Ia duduk kembali di meja kerjanya, berpura-pura sibuk melihat layar komputer, tetapi matanya diam-diam mengamati setiap gerakan Liang Cheng. Lama sekali, Liang Cheng baru berdiri, langkahnya terhuyung-huyung mendekati meja kerja Chin Yong. Tangannya yang gemetar, merogoh saku baju, perlahan mengeluarkan sesuatu yang kecil dan meletakkannya di atas meja kayu. Sebungkus rokok Furong Wang, bungkusnya sudah disobek. Chin Yong langsung menyadari bahwa isinya bukan rokok. Ada segumpal bulu kuning keemasan yang melingkar di dalamnya. Setiap helai bulu berkilau dan keriting, mirip dengan sampel rambut anak yang dibawa Liang Cheng pertama kali, tetapi jelas bukan. Merasa seperti memegang sesuatu yang terlarang, tangan Chin Yong gemetar. Kekhawatiran, ketakutan, dan rasa dingin menjalari punggungnya. Ini bukan rambut manusia, ini adalah bulu hewan. Saat itu, semua pikiran di kepala Chin Yong seolah berhenti. Petunjuk-petunjuk terpisah dalam penyelidikan tiba-tiba terhubung satu sama lain dengan cara yang mengerikan. Kenangan tentang percakapan dengan Liang Cheng muncul dengan sangat jelas. Kecemasan yang tidak wajar, mata yang bingung, dan rasa takut yang luar biasa ketika mengetahui bahwa kurir itu bukan ayah kandung bayi. Dan akhirnya, Chin Yong mengerti apa yang sebenarnya ditakutkan Liang Cheng. Ketakutan terbesarnya bukanlah istrinya berselingkuh dengan seorang pria. Itu adalah sesuatu yang lain di luar imajinasinya. Sebuah kebenaran yang bahkan Chin Yong sendiri merasa tidak bisa mempercayainya. Yang ditakutkan Liang Cheng adalah bahwa putri kecil itu bukan anak dari seorang manusia manapun, melainkan mungkin hasil dari hubungan yang tidak wajar, menjijikan antara Vivi dan anjing golden kesayangannya, Dabai, yang selalu ia cintai dan rawat. Kisah yang dihadapi Chin Yong tidak lagi hanya tentang pengkhianatan, tetapi telah melampaui batas kebenaran, memasuki wilayah tergelap dari insting dan distorsi psikologis manusia. Saat ini, rasa takut memenuhi tidak hanya Liang Cheng, tetapi juga merasuki pikiran Chin Yong. Haruskah ia terus menggali rahasia mengerikan ini, ataukah lebih baik ia berhenti di sini saja? Saat Chin Yong memegang segumpal bulu kuning keemasan di tangannya, seluruh pikirannya hampir membeku. Perasaan pusing menjalari punggungnya, membuatnya sesaat kehilangan kemampuan berpikir. Otaknya jatuh ke dalam kekosongan yang aneh. Pikiran tentang anak itu memiliki hubungan genetik dengan sampel bulu di tangannya terlintas seperti kilat, lalu dengan cepat ditolak oleh akal sehat. Bagaimana mungkin manusia dan anjing bisa menciptakan seorang anak? Hal ini tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga sepenuhnya bertentangan dengan semua hukum alam. Tapi mengapa Liang Cheng membawa gumpalan bulu ini ke sini? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya, yang membuatnya curiga hingga kehilangan akal sehat. Perasaan tidak tenang muncul dalam hati Chin Yong, mendorongnya untuk menemukan kebenaran, meskipun harus melanggar peraturan pusat, meskipun itu berarti harus membuka kehidupan pribadi klien. Oleh karena itu, Chin Yong sengaja mencari cara untuk mendekati secara halus, selangkah demi selangkah, membawa Liang Cheng ke situasi di mana ia harus mengungkapkan apa yang ia sembunyikan. Di bawah bimbingan Chin Yong, kisah yang diceritakan Liang Cheng membuat segala sesuatu di sekitar seolah terhenti. Ternyata, sejak lama,
Liang Cheng sudah mencurigai istrinya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan anjing golden peliharaan mereka sendiri. Saat Vivi dan Liang Cheng baru berkenalan, ia menunjukkan kecintaan yang kuat pada anjing, tidak kalah dari ayah Liang Cheng. Pernah suatu kali, ia bersikeras ingin masuk ke area medis peternakan anjing tempat Liang Cheng bekerja. Area medis ini adalah tempat khusus. Hanya orang yang memiliki tugas yang diizinkan masuk dan keluar. Anjing-anjing yang dipelihara di peternakan dibagi menjadi 2 jenis yang jelas. Anjing daging yang akan disembelih setelah memenuhi standar, dan anjing peliharaan, jenis anjing langka yang dirawat dengan cermat untuk dijual kepada para pencinta anjing. Lingkungan medis di sini hampir merupakan batas yang tidak bisa dilampaui untuk anjing daging. Jika sakit, mereka hanya diobati ala kadarnya dengan obat atau disuntik untuk mengurangi rasa sakit. Anjing yang tidak sembuh akan disingkirkan. Sebaliknya, untuk anjing peliharaan, setiap individu akan dirawat oleh dokter hewan profesional, memastikan kesehatan terbaik. Semua pembedaan ini membuat area medis menjadi zona terlarang di peternakan. Sejak pertama kali Vivi meminta izin untuk masuk, Liang Cheng langsung menolaknya. Hal itu membuatnya merajuk selama beberapa hari. Saat itu, ia masih mengira dirinya terlalu kaku, tidak tahu bagaimana menyenangkan wanita cantik. Akhirnya, atas bujukan Vivi, Liang Cheng menyerah dan membawanya berkeliling. Sungguh mengejutkan, setelah keluar dari area medis, ekspresi Vivi berubah cepat, dari antusias menjadi kecewa. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Liang Cheng tahu bahwa sepertinya ia sedang mencari sesuatu yang tidak bisa ia temukan. Beberapa hari kemudian, Vivi terus meminta Liang Cheng untuk membawanya mengunjungi peternakan anjing lain milik pemilik villa. Saat itu, karena berpikir ia hanya ingin jalan-jalan dan mempererat hubungan, Liang Cheng pun setuju. Dalam salah satu kunjungan ke peternakan anjing besar di pinggiran kota, mata Vivi tiba-tiba berbinar saat melihat seekor golden retriever gemuk dengan bulu kuning keemasan yang lembut. Ia langsung memeluknya erat, bersikeras ingin membawanya pulang untuk dipelihara seperti anak kecil yang baru melihat mainan kesayangannya. Itulah Dabai, anjing yang telah mengubah total kehidupan mereka. Sejak membawa Dabai pulang, hubungan antara Vivi dan anjing itu seolah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia merawatnya tidak ubahnya seperti seorang anak, bahkan terkadang lebih telaten daripada merawat suaminya sendiri. Awalnya, Liang Cheng hanya merasa cemburu. Ia mengira Vivi hanyalah salah satu gadis pencinta anjing gila yang rela menghabiskan sepanjang hari untuk memeluk dan memanjakan hewan peliharaan. Namun, semakin ia mengamati, ia semakin menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Vivi sering memeluk Dabai saat tidur siang, lalu makan di meja yang sama, bahkan berbagi makanan langsung dari mulut ke mulut. Pemandangan itu membuat ia bergidik setiap kali mengingatnya. Setelah menikah dan pindah ke apartemen baru, Liang Cheng berharap semuanya akan berubah. Ia ingin menciptakan ruang yang lebih baik untuk mempersiapkan rencana memiliki anak, tetapi Vivi bersikeras membawa Dabai dengan alasan bahwa ketika ia tidak di rumah, Dabai akan menjadi teman. Liang Cheng terpaksa mengalah, tetapi ia tidak menyangka bahwa keputusan ini justru menyeret serangkaian peristiwa tak terduga.
Kecurigaan di hati Liang Cheng perlahan terusik ketika ia menemukan Vivi melakukan tindakan yang melampaui batas dengan anjing kesayangannya. Semuanya memuncak pada suatu hari di musim dingin ketika ia tiba-tiba pulang tanpa pemberitahuan. Kepiting laut kesukaan Vivi masih mengepul di tangannya ketika Liang Cheng terdiam. Pintu kamar tidur sedikit terbuka, dan melalui celah pintu, ia menyaksikan Vivi tanpa sehelai benang pun berlutut di tempat tidur dengan Dabai tepat di sampingnya. Anjing itu terengah-engah, melingkar erat di sampingnya, sementara Vivi memalingkan wajah, tidak berani menghadapinya. Liang Cheng terpaku, rasa sakit membuncah seperti ombak yang dahsyat. Ia membela diri bahwa itu hanya salah paham, bahwa ia baru saja mati, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak percaya. Dari tatapan mata Dabai, ia menyadari kebenaran yang di luar imajinasinya. Semua keraguan pada hari itu akhirnya terkonfirmasi ketika serangkaian tes genetik mengeliminasi semua subjek lain. Helai bulu emas Dabai, kemiripan yang menakutkan antara bulu itu dengan rambut bayi dan pemandangan di kamar tidur itu telah mendorong segalanya ke batas, tidak ada jalan kembali. Liang Cheng memutuskan untuk mengambil sampel bulu Dabai untuk melakukan tes terakhir. Ini akan menjadi tes yang menentukan kebenaran yang selalu ingin ia hindari. Apakah anak itu adalah hasil dari hubungan yang melampaui imajinasi manusia? Rasa takut mencengkeram erat benaknya seperti kegelapan pekat yang menutupi bahkan secercah cahaya terakhir dari akal sehat. Sebelumnya, Liang Cheng selalu menghibur dirinya bahwa meskipun menyakitkan, ayah kandung anak itu hanyalah seseorang, mungkin kurir yang pernah berhubungan dengan Vivi. Bagaimanapun, menghadapi pengkhianatan dari pria lain masih dalam batas kemampuannya untuk menerima. Namun kini, ketika semua petunjuk menemui jalan buntu, ketika kurir itu pun telah dikesampingkan, kebenaran yang ia sengaja hindari seolah nyata di depan mata. Hanya tersisa satu kemungkinan terakhir yang bahkan Liang Cheng sendiri tidak berani menghadapinya. Apakah bayi itu benar-benar berhubungan dengan Dabai, anjing golden yang dipelihara Vivi? Pikiran ini terus berputar-putar di kepala Liang Cheng. Semakin ia memikirkannya, semakin ia tenggelam dalam kepanikan dan keraguan. Liang Cheng tahu itu tidak mungkin. Sejak melangkah ke pusat tes, Chin Yong selalu menegaskan sebuah fakta ilmiah yang tidak terbantahkan. Antara manusia dan anjing terdapat hambatan reproduksi yang tidak bisa dilampaui. Struktur genetik kedua spesies sangat berbeda, sehingga pembuahan atau kelahiran anak bersama sama sekali tidak mungkin terjadi. Namun, jika bukan Dabai, maka semua orang yang pernah berhubungan dengan Vivi selama waktu itu telah dikesampingkan. Jadi, siapa sebenarnya ayah dari bayi itu? Keraguan terus melanda pikiran Liang Cheng seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia duduk diam, seluruh tubuhnya kaku, terus-menerus mengarahkan mata cemasnya ke arah Chin Yong seolah memohon penjelasan yang meyakinkan. Tidak ada lagi alasan untuk melakukan tes dengan sampel bulu Dabai, tetapi tatapan kosong dan kegigihan Liang Cheng membuat Chin Yong tidak tega menolak. Dengan harapan terakhir untuk membantu pria malang ini keluar dari obsesi yang terus-menerus, Chin Yong dengan sabar menjelaskan kembali kepadanya,
Setiap kata, setiap baris dalam buku tentang hukum biologi berusaha menjelaskan bahwa perkawinan silang antara manusia dan anjing adalah hal yang tidak akan pernah ada dalam kondisi apapun. Butuh waktu setengah hari, akhirnya Liang Cheng pun enggan menerima kenyataan itu. Meskipun tidak lagi meragukan bahwa anak itu memiliki hubungan genetik dengan Dabai, tetapi semuanya masih seperti simpul kusut yang belum terurai. Siapa sebenarnya ayah dari bayi itu? Hal ini tetap menjadi pertanyaan yang tidak terjawab. Qin Yong dan Liang Cheng duduk diam di ruangan, cahaya redup menyelimuti dua pria dengan suasana hati yang berbeda. Satu orang membawa beban kecemasan, seorang dokter yang ingin menemukan kebenaran untuk membantu. Yang lain menanggung penderitaan, pengkhianatan, dan keputusasaan karena tidak dapat menemukan siapa yang telah menghancurkan keluarganya. Mereka berusaha mencari dalam ingatan samar Liang Cheng, mengurai setiap detail kecil, setiap situasi di mana Vivi bisa berinteraksi dengan orang lain. Tetapi semua nama yang muncul satu persatu disingkirkan. Tukang cukur, pramuniaga di daerah itu, sopir taksi yang kadang-kadang mengantarnya ke pinggiran kota. Semua wajah yang muncul tidak ada yang mencurigakan. Dalam 4 bulan, Liang Cheng dan Vivi hidup terpisah. Siapapun yang mungkin memiliki kontak intim dengan Vivi telah diperiksa dan disingkirkan. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang berinteraksi sangat dangkal, kadang hanya pandangan sekilas di taman atau percakapan ringan di jalan. Jika harus mencurigai semua orang seperti itu, mereka harus mengumpulkan ratusan bahkan ribuan sampel untuk perbandingan. Ini jelas tidak mungkin dilakukan. Perasaan tidak berdaya menyusup ke dalam pikiran keduanya. Kisah ini sampai di sini, seolah telah menemui jalan buntu. Tidak ada lagi secercah cahaya pun untuk jalan pencarian kebenaran. Qin Yong mengerti bahwa terus berpegang pada kecurigaan yang tidak berdasar hanya akan membuat Liang Cheng semakin terjerumus ke dalam keputusasaan. Ia menarik napas dalam, menatap lekat-lekat mata bingung Liang Cheng, mengangguk pelan seperti sebuah perpisahan. Lalu seluruh kantor seolah tenggelam dalam keheningan. Liang Cheng duduk tak bergerak, bibirnya terkatup rapat, mata melankolis itu terpaku pada lantai. Bahunya yang lebar terasa berat, seolah memikul seluruh langit penderitaan. Puntung rokok perlahan terbakar hingga habis. Abu rokok hampir jatuh, tetapi Liang Cheng tidak menyadarinya. Qin Yong terkejut, segera mengingatkannya untuk memadamkan. Tetapi rasa sakit yang terlalu besar telah membuat matanya kosong. Tidak ada lagi sedikit pun semangat hidup. Liang Cheng diam-diam berdiri, langkahnya berat keluar dari kantor. Tidak ada lagi harapan sedikit pun dalam langkah terhuyung-huyung itu. Qin Yong menatap punggung Liang Cheng, perasaan tidak berdaya dan kesedihan mendalam membuncah. Sepanjang tahun-tahun bekerja di pusat, Qin Yong telah bertemu banyak orang yang berada dalam situasi serupa dengan Liang Cheng. Ia mengira dirinya sudah kebal, sudah terbiasa dengan tragedi-tragedi ini. Tetapi entah mengapa, gambaran pria ini membuat hatinya terasa sakit yang aneh. Mungkin karena usia mereka tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin simpati antara pria-pria sebaya yang pernah mengalami kehancuran membuat penderitaan ini menyentuh sudut hati Qin Yong yang paling dalam. Namun yang paling mengganggu pikirannya adalah pertanyaan tentang ayah kandung bayi itu yang masih menggantung di benaknya. Pada akhirnya, siapa yang menghancurkan kebahagiaan keluarga Liang Cheng?
Waktu berlalu, kasus itu perlahan terlupakan di tengah-tengah kasus-kasus lain. Kisah-kisah yang lebih dramatis dan kompleks satu persatu berdatangan membuat Chin Yong tidak lagi punya waktu untuk memikirkan nasib Liang Cheng dan Vivi. Dibandingkan dengan situasi-situasi setelah ini, kisah mereka hanyalah seperti butiran pasir kecil di tengah samudra luas. Setengah tahun kemudian, pada suatu sore, Chin Yong menyelesaikan pekerjaannya dengan seorang klien. Saat cepat-cepat membereskan dokumen untuk pulang, ia tiba-tiba teringat akan kepiting laut yang dikirimkan oleh kakak iparnya dari kampung. Sepanjang hari, Chin Yong telah menanti-nanti untuk menikmati hidangan kepiting kesukaannya. Namun siapa sangka malam itu justru membawanya pada sebuah pertemuan tak terduga yang membangkitkan kembali seluruh kisah yang seolah telah terlupakan selamanya. Setelah seharian bekerja, Chin Yong dengan cepat membereskan dokumen, bersiap untuk pulang agar bisa menikmati malam yang santai di rumah. Pikiran tentang kepiting laut kukus yang lezat yang telah ia nantikan sejak pagi hari membuatnya lebih bersemangat dari biasanya. Namun, begitu ia melangkah keluar dari ruangan, dering telepon tiba-tiba berbunyi, menarik perhatian Chin Yong. Melihat layar, nama yang tertera membuatnya tertegun. Itu adalah Liang Cheng. Setengah tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, pria itu kini kembali menghubungi. Apa alasannya? Seketika keraguan muncul di benak Chin Yong. Mungkinkah kasus perceraian Liang Cheng dan Vivi bermasalah? Pikirannya dengan cepat memindai serangkaian kemungkinan. Mungkin Liang Cheng menyimpan rahasia yang tidak bisa ia curahkan kepada siapapun, sehingga ia mencari Chin Yong sebagai teman untuk berbagi. Bisa jadi juga istri barunya mengalami masalah psikologis, membuatnya tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Chin Yong. Chin Yong mengangkat telepon dan suara serak Liang Cheng yang familiar terdengar dari seberang. Setiap kata seolah membawa kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Ia mengatakan bahwa istrinya sedang mengalami masalah mental yang serius, kondisinya semakin memburuk. Liang Cheng memohon dengan sangat agar Chin Yong meluangkan waktu untuk berbicara dengan istrinya, berharap ia bisa membantunya melewati kesulitan. Mendengar ini, Chin Yong merasa bingung. Jika Liang Cheng sudah bercerai dengan Vivi seperti yang ia duga, maka wanita yang ia maksud seharusnya adalah wanita lain. Jadi mengapa masih Vivi? Tidak bisa menahan rasa penasarannya, Chin Yong tanpa sadar bertanya untuk memastikan. Jawaban yang ia terima benar-benar mengejutkannya. Vivi masihlah wanita yang ingin dibantu Liang Cheng. Ternyata Liang Cheng belum bercerai, dan selama ini ia telah menerima untuk memaafkan wanita yang pernah membuatnya sangat menderita itu. Terkejut hingga tak bisa berkata-kata, Chin Yong bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka selama setengah tahun yang panjang itu. Apakah di hati Liang Cheng masih ada cinta yang terlalu dalam sehingga ia tidak bisa melepaskan, ataukah ada ikatan rumit di antara mereka yang tidak bisa ia pahami? Mengesampingkan keraguan itu, Chin Yong memutuskan untuk menyetujui tawaran Liang Cheng. Perasaan tegang bercampur penasaran membuatnya sementara melupakan keinginan untuk menikmati makan malam hangat di rumah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa mungkin pertemuan ini akan membantunya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam.
Tidak lama kemudian, Liang Cheng dan Vivi muncul di kantor. Begitu mereka masuk, Chin Yong sangat terkesan dengan gambaran kontras keduanya. Pertama kali melihat Vivi secara langsung, ia tidak secantik yang ia bayangkan, tetapi keremajaan dan bentuk tubuhnya yang proporsional membuat siapapun harus menoleh. Berdiri di samping Liang Cheng dengan wajah penuh bekas luka, ia tampak seperti bunga rapuh yang salah menancap di tanah penuh duri dan debu. Sulit dipercaya bahwa kedua orang itu pernah memiliki konflik yang tampaknya tidak dapat didamaikan. Lebih sulit lagi dipercaya ketika melihat bagaimana Liang Cheng memeluk erat Vivi, seolah ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi dan menjaganya dari segala hal terburuk di dunia. Tatapan lembutnya, sentuhan penuh kasih sayang dalam setiap gerakannya, membuat Chin Yong merasa pemandangan di depannya sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang pria yang pernah tergila-gila karena mencurigai istrinya selingkuh bisa memperlakukan pengkhianatnya dengan begitu penuh perhatian? Vivi pun dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, matanya jelas menunjukkan kelemahan dan kerapuhan. Gambaran mereka menyatu seolah sepasang kekasih yang sedang melewati badai besar namun tetap berpegangan tangan bersama melangkah melewati ombak. Emosi Chin Yong menjadi campur aduk. Apa yang terjadi di antara mereka? Apakah Liang Cheng tidak pernah menghadapi Vivi, ataukah ia diam-diam menelan semua kepahitan, mengubur kebenaran itu jauh di dalam hatinya selama setengah tahun terakhir? Ketika keduanya duduk, Liang Cheng tidak bertele-tele, melainkan langsung pada intinya. Ia menjelaskan bahwa Vivi sedang menderita penyakit psikologis yang sangat serius, sampai-sampai harus menemui psikolog dan mengonsumsi berbagai jenis obat, tetapi semuanya tidak memberikan hasil. Putus asa karena tidak ada lagi tempat untuk mencari, Liang Cheng membawa Vivi untuk meminta bantuan Chin Yong, berharap bahwa ia, seseorang yang pernah mendengarkan dan bersimpati pada kisah mereka, bisa membantu. Di mata Liang Cheng terlihat jelas ketidakberdayaan dan penderitaan. Chin Yong melihat di dalamnya penderitaan yang sangat berbeda, bukan lagi kemarahan atau kemarahan seorang pria yang dikhianati, melainkan perasaan iba, sakit hati saat melihat orang yang dicintainya setiap hari disiksa oleh penyakit yang tidak bisa ia sembuhkan. Penerimaan itu membuat Chin Yong merasa bingung dan terharu. Mengesampingkan semua keraguan, Chin Yong setuju untuk berbicara dengan Vivi. Tidak disangka apa yang ia dengar dari cerita mereka justru adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia simpan di dalam hati. Vivi sedang menderita kondisi psikologis yang sangat langka, sindrom obsesi anjing yang parah, zoofilia, suatu kondisi psikologis yang gila dan obsesif terhadap spesies ini hingga setiap pikiran dan perilakunya terpengaruh oleh perasaan yang kuat terhadap mereka. Sindrom ini membuat Vivi tidak hanya sekadar menyukai anjing, tetapi juga memiliki perilaku yang melampaui batas akal sehat dan norma sosial. Hal itu telah mengakar dalam benaknya dari pengalaman traumatis masa kecilnya. Ketika orang tuanya bercerai dan ia diserahkan kepada ibu angkatnya, Vivi harus menanggung pengabaian dan perlakuan buruk dari ibu dan ayah tirinya setiap hari. Perilaku kejam seperti tidak memperbolehkannya duduk di meja makan, memaksanya putus sekolah segera setelah lulus SD, hanyalah sebagian dari apa yang harus ia alami. Pukulan dan isolasi itu telah mengubah Vivi menjadi seorang anak yang mendambakan cinta, mendambakan perlindungan.
Di saat paling menderita dan kesepian, hanya anjing-anjing di lingkungan sekitar yang menjadi satu-satunya sumber penghiburan. Mereka menjadi teman setia yang selalu ia cari setiap kali ibu dan ayah tirinya mendorongnya ke sudut gelap kehidupan. Justru ikatan aneh itulah yang membawanya ke dunia tanpa jalan kembali, di mana cinta terhadap hewan telah terdistorsi menjadi perasaan yang tidak terkendali.